Izinkan khatib sampaikan khutbah dengan judul Kebenaran Al-Quran dan Islam. Sidang jamaah yang mulia, di dalam Al-Quran surah Fusilat ayat 53 yang khatib bacakan tadi, Allah menyampaikan dan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami. Fil afaqi, pada seluruh ufuk, pada seluruh penjuru dunia. Ban sigom donya. Wa fi anfusihim, tanda-tanda kebesaran Allah itu ada pada diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haqq, sehingga terang bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar, bahwa Islam ini hak, bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segalanya? Sidang jamaah yang mulia, apa bukti kebenaran Al-Quran dan Islam? Yang pertama, ada seorang Dr. Fidelma Ollery, PhD. Beliau ahli neuroscience, berasal dari State Edward University Amerika Serikat. Wanita asli Texas ini berprofesi sebagai neuroscience di University Texas. Dia ahli saraf, lalu membuat sebuah penelitian. Dari penelitian itu kemudian dia menemukan kedamaian. Dari penelitian itu kemudian dia jadi mu'alaf. Dia masuk Islam. Apa yang diteliti dalam penelitiannya? Dia menemukan sebuah kajian bahwa urat saraf di dalam otak itu akan dialiri darah, dan urat ini baru bisa masuk darah dan sempurna otak menjadi sehat ketika orang sujud. Paji waktu sujud, di situ darah sempurna masuk ke otak, dan urung semayangnya utak jiget. Dia mengenal Tuhannya, dia mensyukuri, dan dia tidak berbuat onar di luar salat. Maka ada ayat, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Urat saraf ini hanya memerlukan darah tentu pada waktu-waktu salat yang ada dalam Islam: subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dia belajar tentang Islam, lalu kemudian beliau berkata, inilah kebenaran. Mungkin karena sesuai dengan ilmu. Akhirnya dia mengucap 2 kalimat syahadat. Beruntung kita Ramadan datang. Salat kita terjaga, jamaah kita terjaga, tambah tarawih, tambah salat tahajud, tambah salat sunat fajar. Maka otak orang-orang berpuasa itu cerdas, karena dia ada salat, kemudian menahan lapar dekat dengan Allah. Biasa kalau orang lapar beringas. Orang kalau lapar merampok. Orang kalau lapar mencuri. Bukti kebenaran Allah, orang puasa dia lapar tapi bisa berbagi. Dia lapar masih bisa bersedekah. Dia lapar masih santun. Coba orang kalau enggak puasa lapar, lalu dia menjarah. Ban itu ilake lengan ni. Toh kelon becut. Kah fikir mangat tumungnya, dia beringas. Tapi orang lapar,
bisa memberi makan orang lapar lainnya. Ini bukti kebenaran dari Allah. Jangan ada seorang, ini mohon maaf, kebetulan kisah memotivasi untuk taat kepada Allah. Seorang tukang pangkas, tiba-tiba masuk seorang arif. Yang saya masuk orang arif, orang taat, berilmu, tawadhu. Biasanya kalau lagi pangkas, tukang pangkas ini bertanya sama yang pangkas. Iko buah bapak, pak tinggai. Ini tukang pangkasnya diam, yang bertanya bapak yang lagi dipangkas. Apa kabar nak selama ini? Apa jawab tukang pangkas? Inilah seperti ini pak, nasib saya. Kalau ada orang datang, saya pangkas dapat uang. Saya buka toko. Saya yang pangkas, saya yang sapu rambut, saya yang terima uang, saya yang tutup toko. Kalau ada orang bakar, ada rezeki. Kata bapak ini, robah pikiranmu, robah otakmu, ucapkan alhamdulillah. Kamu diberi nikmat oleh Allah. Pui jawab tukang pangkas, apa alhamdulillah? Nasib saya enggak berubah. Bagi saya Tuhan tidak ada. Munyona mungkin loh, lagi thought. Apa kamu bilang? Tuhan tidak ada. Ada, kata bapak ini. Lalu mereka diam. Bapak ini selesai pangkas dan bayar uang. Begitu keluar dari toko pangkas, di jalan bapak ini ketemu dengan ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Pakaiannya kumuh, rambutnya panjang. Bapak ini memanggil, nak sini. ODGJ menjawab, apa? Sini, pangkas rambut, yuk. ODGJ menjawab, apa pangkas rambut? Tukang pangkas tidak ada, kata orang gila ini. Bapak Arif ini menjawab, ada. Karena balik kau, ya, dipegang tangannya, dibawa ke toko pangkas. Di depan pintu, ODGJ berteriak, tukang pangkas tidak ada. Dengar sama tukang pangkas di dalam. Ada, geken, berteriak dia. Nyopat loan. Nah, kan, kata bapak ini. Ada tuh tukang pangkas di dalam. Ayo. Masuk, duduk. Enggak mau pangkas. Ikan Leo DGJ. Tukang pangkas tidak ada. Nyopat loan, ikan. Bapak Arif ini bertanya. Menurut Dan, pakan lagi ni pegah. Tukang pangkas menjawab, jih pungo pak, mana itu pulun. Padahal lun naik no. Hantar mijak bak lun. Pakan pak tanyong lagi nyan. Bapak ini menjawab, kah pungo syit. Buno kah pegah Tuhan tidak ada. Mungkin kamu tidak pernah ke rumah Tuhanmu. Kamu tidak pernah menyembahnya. Kamu tidak pernah berdoa dan meminta kepadanya. Kamu katakan Tuhan tidak ada. Kamu katakan nasibmu tidak berubah. Allah memberi rezeki lebih daripada apa yang kita minta. Sehat saja sudah rezeki. Bisa berjalan itu sudah rezeki. Ada orang ke Peneng bolak-balik, uang yang ada. Berobat habis uang karena berobat ke Peneng. Pernahkah kamu ke rumah Tuhanmu? Pernahkah kamu sujud kepalanya? Pernahkah kamu sujud kepadanya, kepalamu di tanah, rohmu naik ke langit, lalu Tuhanmu mendengar permintaanmu? Pernahkah kamu ngomong dengan Tuhanmu? Ketika kita berdoa, kita sedang ngomong dengan Tuhan. Ketika kita baca Al-Quran, Tuhan sedang ngomong dengan kita. Ini firman Allah. Ketika kita salat, kita sedang ngomong dengan Tuhan. Tuhan pun sedang menjawab ngomong kita dan doa-doa kita. Nikmat Tuhan lagi yang mana kamu dustakan?
Ramadan datang, bulan ampunan, bulan dilipat gandakan amal. Masih ada yang tidur nyenyak, masih ada yang malas-malasan. Kenapa tidak ke rumah Tuhanmu? Sidang jamaah yang mulia, ini satu bukti kebenaran Allah. Banyak yang lain karena waktu sangat singkat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikr.